Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Wah, waktunya bahas anime dan manga. Di video kali ini, gue akan membahas ya tentang hal-hal menarik yang ada di anime Jujutsu Kaisen Season 2 episode 10. Dimana tentunya hal yang paling mengejutkan yang kita temui adalah secara resmi ya, Gojo, sang penyihir Jujutsu terkuat di dunia, akhirnya tersegel juga. Yang mana sebenarnya kita udah lihat ya bagaimana Gojo akhirnya terjebak dalam rencana Geto di episode kemarin. Nah, sekarang berarti inilah ya waktunya kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada Gojo. Hehe. Oke, lalu bagaimana reaksi para penyihir Jujutsu lain tentang hal ini? Akan kita bahas lengkapnya ya, jadi check it out. Hal menarik pertama di episode ini adalah Mekamaru yang masih hidup. Benarkah? Di awal-awal episode kita diperlihatkan ya bagaimana Yuji tiba-tiba mendapat panggilan gaib. Yuji kaget, segera melepas benda mencurigakan itu, dan mulai mencoba menghancurkannya. Sampai akhirnya benda itu ngomong kalau dia adalah Mekamaru. Nah, kok bisa? Bukannya Mekamaru udah mati dibunuh Mahito saat setelah perjanjian antara mereka berdua telah dirusak oleh Geto dan kawan-kawan. Iya, di sini Mekamaru ceritain kalau dia sebenarnya benar-benar udah mati pada tanggal 19 Oktober. Nah, kejadian Shibuya ini kan terjadi pada Halloween atau 31 Oktober. Jadi, udah lama ya antara kematian Mekamaru dengan kejadian ini. Tapi pertanyaannya, kok bisa masih bersuara? Hehe. Jawabannya adalah Mekamaru atau Kokichi Muta ya, nama aslinya, sudah mempersiapkan semacam program yang dilandaskan pada energi kutukan miliknya yang telah ia siapkan jauh sebelum kematiannya. Yakni, apabila Gojo telah tersegel, maka program itu akan aktif dengan sendirinya dan langsung memberitahu tentang rencana para penyihir jahat seperti Geto dan kawan kepada 3 alat miliknya. Satu, kita ketahui ada di Yuji, satu lagi untuk mengawasi pergerakan Geto, dan satunya nanti bakal dilihatkan di episode berikutnya. Hehe, cluenya adalah orang yang paling berharga bagi Mekamaru. Dia akan mendapatkan alat yang ketiga itu. Hehe. Dan akhirnya ya, Yuji dan Mei Mei di sini bisa mendapatkan info ini karena mereka adalah orang-orang yang terpercaya yang dipilih Mekamaru daripada penyihir-penyihir lainnya. Dan sekarang tugasnya adalah memberitahu penyihir lain yang sudah di dalam area Shibuya tentang tersegelnya Gojo Satoru. Oke, hal menarik berikutnya adalah secara resmi Gojo akhirnya tersegel oleh benda terkutuk Prison Realm atau alam penjara. Sebenarnya di episode kemarin udah terlihat ya bagaimana Gojo akhirnya jatuh dalam perangkat Geto palsu. Ya, ini Geto bukan Geto Suguru temannya Gojo dulu ya. Karena Geto Suguru udah mati dibunuh Gojo dalam the movie Zero. Nah, Geto yang sekarang itu orang lain yang menggunakan tubuh Geto beserta kekuatan kutukannya. Dan karena itulah ketika Gojo mau disegel, dia berkata kepada Geto bahwa jangan mau diperalat oleh orang yang menguasai tubuhnya. Dan boom, secara mengejutkan tiba-tiba tangan Geto tadi mencekik lehernya sendiri. Wow, karena apa? Karena sepertinya ya, kesadaran tubuh Geto asli tadi tergerak ketika mendengar permintaan Gojo untuk melepaskan diri dari orang yang menguasai dirinya. Sehingga Geto palsu yang menguasai otak Geto ini juga tercengang. Baru pertama kali ini tubuh yang dikuasainya bisa-bisanya berontak. Karena mungkin kuatnya ya ikatan persahabatan antara Geto dan Gojo dulu. Dan di sisi lain, Mahito akhirnya sadar ya. Dan di sana Geto menyambut Mahito dan berkata tentang teorinya dulu bahwa menurut Mahito jiwa ada terlebih dahulu daripada tubuh. Seperti bagaimana dia menunjukkan teorinya
bahwa dia mampu mengubah tubuh siapapun ketika dia menyentuh jiwanya. Berarti benar dong menurut Mahito. Tapi di kejadian ini, tangan Geto tiba-tiba mencekik lehernya sendiri. Padahal jiwanya udah lama mati. Haha, gimana dong? Berarti tubuh dan jiwa adalah satu kesatuan dong. Walaupun jiwa Geto yang asli udah mati, tapi tubuhnya yang sekarang masih ada, yang masih dikuasai oleh Geto palsu, masih bisa mewarisi kesadaran jiwa Geto. Ya nggak? Berarti teori Mahito salah dong. Hehe. Mahito cuma bisa menyangkal aja ya. Menurutnya teorinya masih benar. Justru hal yang terjadi pada Geto ini hanya anomali atau ketidaknormalan. Karena teknik otak yang menguasai Geto ini berbeda dengan teknik milik Mahito. Jadi nggak harus hukum alamnya atau hukum normalnya seperti itu. Dan Geto pun setuju-setuju aja ya, benar juga. Karena teknik menguasai tubuh seseorang itu benar-benar masih menjadi misteri besar di anime Jujutsu Kaisen ini. Tunggu aja deh, nanti terbongkar gimana tuh teknik sebenarnya. Hehe. Dan tak lama Gojo pun akhirnya tersegel ya setelah Geto menutup benda tersebut dan menjadikan kembali ke bentuk semula yakni kotak kecil ini. Yang mana secara ajaib saat mereka ingin pergi dari tempat itu, kotak tadi tiba-tiba menjadi sangat berat sehingga langsung terjatuh dan tak bisa diangkat ataupun dipindahkan. Karena apa? Ya karena ada Gojo di sana. Hehe. Jawabannya simpel ya, karena Gojo adalah sang penyihir terhebat. Jadi, bikin kotak penjara itu butuh waktu yang lebih lama untuk memproses apa yang ada di dalamnya, yakni Gojo. Dan di sana diperlihatkan Gojo masih santuy-santuy aja walaupun dia disegel. Karena dia tahu murid-murid kesayangannya akan segera membebaskan dirinya. Walau nyatanya masih sangat lama ya hal itu terjadi. Hehehe. Nah, tentunya teman-teman, tersegelnya Gojo ini merupakan langkah brilian yang telah diambil Gege Akutami selaku pencipta seri Jujutsu Kaisen. Karena apa? Kita tahu ya Gojo adalah karakter yang overpower. Kalau Gojo dibiarkan terus ada dan bertarung menghabisi lawan-lawannya, menghabisi musuh-musuhnya, maka Yuji dan kawan-kawan kebagian lawan apa dong? Kalau semua sudah dibasmi. Hehe. Makanya dengan dihilangkannya Gojo dari cerita akan membuat Yuji dan kawan-kawan menjadi bisa berkembang dan bisa menjadi lebih hebat lagi. Alias kasihan dong kalau semua mata fans tertuju pada Gojo doang. Gimana nasib toko-toko lain? Ganti aja judulnya sekalian jadi Satoru Gojo, bukan Jujutsu Kaisen. Hehe. Ya nggak teman-teman? Oke, hal menarik berikutnya adalah masuknya penyihir-penyihir Jujutsu ke dalam tirai. Yakni semuanya ya, ada tim Nanami, tim Panda, dan tim Maki. Setelah mereka sudah menunggu lama, menunggu kabar dari Gojo yang tak datang-datang. Dan di lain sisi Yuji yang telah melawan beberapa roh kutukan, akhirnya ingat walau emang nggak bisa menelpon orang di luar karena terhalang oleh tirai, dia mencari cara lain, yakni memanjat gedung tertinggi dan kemudian berteriak keras untuk memanggil Nanami dengan sesebutan Nanamin ya, panggilan kesayangannya. Hehe. Karena suara Yuji yang sangat keras ini akhirnya bisa tersampai ya kepada hampir semua orang di daerah Shibuya bahwa Gojo telah tersegel. Sehingga tim Nanami segera pergi menemui Yuji untuk mengubah rencana. Karena Nanami tahu kalau Gojo kalah berarti udah selesai. Dunia Jujutsu dan umat manusia akan selesai karena saking kuat dan berharganya Gojo. Kemudian hal menarik lainnya adalah game menemukan Yuji yang digagas oleh Mahito akan dimulai. Hehe. Game apa itu? Ya, karena rencana mereka tadi udah kebongkar ya. Ulah Mekamaru yang mengawasi mereka. Alhasil ingin segera menghabisi semua penyihir Jujutsu yang baik, termasuk Yuji. Nah, dua orang ini, Choso dan Mahito sama-sama ingin membunuh Yuji. Kalau Choso karena balas dendam, kalau Mahito karena pengen bersenang-senang. Biasalah ya Mahito. Hehe. Sedangkan Jogo di sini jelas menolak ya. Karena di dalam Yuji ada Sukuna yang merupakan rencana rahasia mereka untuk mengalahkan para penyihir Jujutsu.
Sempat mau bertengkar, akhirnya Mahito menawarkan ya sebuah game kecil-kecilan gitu. Barang siapa yang menemukan Yuji duluan bakal boleh melakukan apapun. Kalau Mahito dan Joso pasti akan membunuhnya ya. Sedangkan Joko boleh memberikan jari-jari Sukuna agar Sukuna segera bangkit dari tubuh Yuji. Lalu gimana dengan Geto? Bagi Geto rencana membangkitkan Sukuna sebenarnya cuma plan B aja. Kalau misal Gojo gak berhasil ditangkap. Nah, karena sekarang udah tersegel, alhasil tim penyihir Jujutsu sekarang sudah melemah dan sekarang akan setara dengan tim penyihir jahat. Jadi nggak perlu deh membangkitkan Sukuna yang penuh akan resiko. Karena tahu sendiri ya, Sukuna pastinya nggak segampang itu mau disuruh-suruh oleh penyihir jahat ini untuk membantu mereka. Bisa saja mereka malah dibunuh Sukuna. Hehe. Dan akhirnya dimulailah game mengejar Yuji ini, di mana Mahito dan Joso mencuri start duluan karena Joko masih ngobrol dengan Geto. Hehe. Dan sekarang hal menarik terakhir di episode ini adalah perang Jujutsu untuk menyelamatkan Gojo akan dimulai. Ya, Nanami yang akhirnya sampai ke tempat Yuji mulai membuat rencana ya, di mana Nanami akan pergi ke Ijichi untuk meneruskan pesan tentang tersegelnya Gojo ke semua orang. Padahal Ijichi sebenarnya sudah ditusuk ya oleh Shigemo ini, salah satu kawan dari Geto, yang tugasnya menghancurkan komunikasi tim Jujutsu dengan membunuh semua yang memakai jas hitam, termasuk Ijichi ini korbannya. Nah, sedangkan Ino di sini bersama Megumi dan Yuji akan pergi menghilangkan tirai penghalang agar penyihir Jujutsu bisa menyelamatkan semua orang. Nah, sebelum mereka pergi, Ino juga menjelaskan sedikit tentang betapa pentingnya Gojo bagi kehidupan umat manusia. Yang pertama, klan Gojo akan hancur jika Satoru Gojo, orang yang terhebat yang pernah lahir, yang memiliki kekuatan Six Eye dan Limitless sekaligus, telah tiada. Padahal Satoru Gojo, karena kehebatannya, dia memiliki semacam hak spesial dalam dunia Jujutsu. Salah satunya adalah dia bisa menunda eksekusi Yuji yang sebenarnya harus segera dilakukan ya, karena Yuji mempunyai Sukuna di dalam dirinya. Nah, kalau Gojo tersegel, otomatis Yuji bakal segera dieksekusi ya, karena sudah nggak ada lagi pelindung bagi Yuji. Nah, yang kedua, kalau Gojo sang penyihir terkuat tersegel, maka penjahat-penjahat dan para kutukan sekarang nggak perlu sembunyi-sembunyi lagi untuk berbuat seenaknya. Sehingga berbagai kutukan hebat akan segera pergi menghantui seluruh dunia. Umat manusia bakal terancam mengalami kepunahan. Maka dari itu, Ino mengajak Megumi dan Yuji untuk segera menghilangkan tirai penghalang dan bersama-sama penyihir lain untuk segera membebaskan Gojo dari kotak alam penjara yang dijaga oleh penyihir jahat, yakni Geto dan kawan-kawan. Maka peperangan antara penyihir Jujutsu dengan penyihir jahat sekaligus roh terkutuk ini akan segera dimulai ya di episode berikutnya. Jadi nggak sabar kan ya? Demikianlah ya pembahasan kali ini. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Oke, cukup sampai di sini pembahasan videonya ya. Jangan lupa like dan subscribe, serta klik lonceng biar nggak ketinggalan video-video berikutnya. Karena di channel ini masih akan banyak membahas tentang Jujutsu Kaisen maupun anime dan manga lainnya. Jadi, stay tune ya. Terima kasih. Salam WWBA.